Salam sejahtera pemuda remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Ignite GKI. Kami pemuda remaja GKI Juwana bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani bersama ibadah online pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus memampukan kita untuk tetap semangat melayani, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, kita akan masuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita masuk ke rumahnya. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sadar bahwa dalam hidup ini kita sering sekali melakukan dosa pelanggaran, baik itu dalam kata, tingkah laku, dan perbuatan kita yang menyakiti sesama di sekitar kita. Saya ajak kita semua untuk bersaat teduh, merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa dengan mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali melakukan dosa dan pelanggaran. Kami sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Di dalam kelompok kami pun, kami sering saling menyakiti satu di antara yang lainnya. Ampunilah kami Tuhan dengan keberdosaan dan keterbatasan kami. Kiranya Tuhan
yang selalu mensucikan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk selalu melayani-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan yang telah menebus kita dari kuasa dosa. Setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada berita anugerah yang kita dasari dari Efesus 2 ayat 8-9 yang menyaksikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikan persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, mau Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada kesempatan ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi, sungguh tak henti-hentinya kami bersyukur akan berkah kemurahan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan kehendak-Mu pada saat ini. Untuk itu, pimpinlah kami Tuhan, berikanlah kami hikmat, Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami, baik secara pribadi maupun kelompok, dimanapun kami berada, kami dapat bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan kami dalam kehidupan yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Lukas 10 ayat 1-12. Lukas 10 ayat 1-12 demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihindarkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kota-kotamu yang melekat pada kakimu, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, istilah kelompok sudah biasa digunakan dalam kehidupan persekutuan di gereja. Entah kelompok persekutuan yang didasarkan pada usia anak, remaja, pemuda, dewasa, usia lanjut, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok jenis pelayanan, entah kelompok pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan pemahaman Alkitab. Selain itu dapat juga kelompok persekutuan di wilayah, entah itu berdasarkan wilayah nomor, persekutuan wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya. Atau ada juga nama daerah yang ada di Alkitab, persekutuan wilayah Sion, persekutuan wilayah Bethlehem, dan lain sebagainya. Namun demikian, secara prinsip, meskipun istilah kelompok berbeda-beda satu dengan yang lainnya, memiliki fungsi yang sama, yaitu supaya terjadi persekutuan yang efektif, mudah berkomunikasi di antara anggota di dalamnya. Di sisi lain, bisa jadi di gereja kita dibentuk kelompok kecil. Nama kelompok kecil yang ada di gereja kita mungkin bisa saja berbeda dengan nama kelompok kecil di gereja yang lain. Ada yang menamainya KTB, kelompok tumbuh bersama, Kombas, komunitas basis, Komsel,
kelompok sel, kombin, komunitas bina iman, dan ada nama-nama komunitas dan kelompok kecil lainnya. Belakangan ini, kebutuhan akan kelompok kecil semakin meningkat. Dengan jumlah anggota yang kecil, sesuai dengan namanya, pesertanya kelompok tidak banyak. Namun, dari pesertanya, ia bisa mengenal lebih dalam lagi, lebih akrab, lebih dekat satu dengan yang lainnya. Peserta yang satu bisa terbuka akan kisah kasih kehidupan yang ia alami. Setiap peserta dapat dibimbing agar dapat terlibat dalam pelayanan, mengalami pertumbuhan iman, bahkan menjadi umat yang semakin dewasa secara rohani. Sebelum pandemi COVID-19 datang, kelompok kecil merupakan persekutuan kecil yang di dalamnya setiap orang, setiap peserta dapat berinteraksi secara langsung. Berbeda dengan apa yang ada di dalam kebaktian umum. Di gereja secara umum, di mana pesertanya lebih banyak. Itu sebabnya kelompok kecil menjadi strategi gereja dalam menjangkau setiap anggota di dalamnya. Melalui kelompok kecil, anggota gereja dibantu untuk menemukan siapa dirinya. Ia melihat kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga ia bisa dapat berdampak dalam kehidupan secara nyata. Dibimbing secara langsung, pertemuan kelompok-kelompok kecil. Namun demikian ketika pandemi COVID-19 tiba, ada dari antara kita yang bergumul. Kegiatan gereja harus dinonaktifkan, termasuk kegiatan kelompok kecil. Alasannya karena meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan harus diterapkan, sehingga harus jaga jarak. Kegiatan komunal di gereja dipindahkan ke rumah masing-masing. Mungkin beberapa gereja tidak mengalami masalah yang serius dengan pemindahan tempat beribadah yang tadinya secara onsite di gereja, di gedung secara fisik, menjadi ruang virtual, ibadah online, persekutuan online, dan lain sebagainya. Namun demikian tidak semua gereja mampu mengadaptasikan dirinya dalam bentuk-bentuk online. Misalnya saja gereja-gereja kecil dengan keterbatasan alat pendukung media online, atau gereja yang ada di pelosok yang jangkauan internetnya tidak baik. Inilah tantangan kita sebagai gereja Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, serta era digital yang semakin maju melesat cepat. Penting untuk gereja melek teknologi, bukan sekadar menggunakan teknologi sebagai media presentasi, namun juga ruang digital yang lebih luas bagi pelayanan gereja. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberi ruang pelayanan digitalisasi, melainkan juga memberi ruang pemaksimalan fungsi gereja rumah. Persekutuan-persekutuan dibangun dari rumah dapat mengembangkan kerohanian setiap anggota gereja di dalam kelompok kecil di rumah. Paling tidak dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau kita perhatikan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid, maka sejatinya Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang praktis, yang memberikan teladan pelayanan ketika berada dalam kelompok kecil.
Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah untuk membawa perubahan bagi dunia. Tuhan Yesus melibatkan para murid dalam pemberitaan kasih Allah. Firman Tuhan yang kita baca menyaksikan, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain di luar dari ke-12 muridnya. Mereka adalah para murid yang sungguh-sungguh dan tidak ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Dari ke-70 murid itu, mereka diutus berdua-dua untuk mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Maksud dan tujuan dari kelompok kecil itu adalah untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Mereka bertugas seperti membuka jalan sebelum Tuhan Yesus berkarya di suatu tempat. Sehingga para murid berkarya, bertugas, melayani, tidak berjalan menurut keinginannya sendiri. Mereka yang diutus mendapatkan arahan demi arahan tentang tindakan yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan tugas utusannya. Dalam arahan itu disampaikan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Sang tuan adalah yang mempunyai tuaian dan mengirimkan para pekerjanya. Dan di sana ada kelompok kecil, yaitu para utusan yang bekerja bagi sang tuan. Mereka diutus berdua-dua untuk saling meneguhkan dalam menghadapi tantangan yang besar. Mereka seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus mengerti akan keberadaan mereka. Betapa tidak mudahnya seorang utusan yang bekerja sendirian. Ketika diutus, ada godaan, ada tantangan, ada rintangan, apalagi bisa kesepian. Melalui kelompok kecil, ketika mereka diutus dalam kelompok-kelompok yang kecil, mereka tidak akan kesepian. Karena ada teman bicara, teman sharing, teman yang saling mendukung dan mendoakan. Mereka diberi arahan supaya dilarang membawa bekal sendiri. Hal ini dilakukan supaya mereka bergantung penuh pada pemeliharaan Allah. Mereka tidak boleh memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan, supaya mereka langsung dapat sampai ke tempat tujuan dan tidak terlambat. Setiap kali mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau ada orang yang menerima damai sejahtera itu, maka salam damai sejahtera itu akan tinggal dalam rumah itu. Sebaliknya jika tidak, salam itu akan kembali kepadanya. Dari salam itu, kita dipanggil supaya di dalam komunitas yang ada di rumah kita masing-masing, jangan berpindah-pindah rumah. Demikian juga dalam kelompok kecil yang dibentuk di gereja. Harus memiliki tujuan bersama. Harus saling mendukung. Harus saling menopang, saling menolong dalam kelompok-kelompok kecil lainnya. Dalam pelayanan gereja, kita saling melengkapi, sehingga anggota-anggota gereja di dalamnya dapat bersama-sama bergerak, dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan dengan baik. Dan dalam kelompok-kelompok kecil itu diupayakan bertumbuh, berkembang, dan sehat. Meskipun pandemi COVID-19 belum usai, dan kita dibatasi ruang gerak pelayanan maupun kegiatan kelompok kecil, kita jangan sampai kendor dalam melaksanakan
tugas, panggilan, kegiatan persekutuan, maupun kelompok kecil dimanapun kita berada. Teruslah bergerak. Ada berbagai macam media, ada teknologi virtual meeting yang dapat digunakan. Mintalah hikmat dari Tuhan sebagai pribadi maupun bersama-sama dengan anggota kelompok kecil dimanapun kita berada. Sesuaikanlah diri kita. Jangan paksakan sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Selamat mengembangkan kelompok kecil dimanapun kita berada dalam situasi maupun kondisi yang ada. Selamat bersekutu, Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama kita mengaku percaya bahwa Dialah Kepala Gereja yang menopang, memberkati, dan meneguhkan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Kita nyatakan pengakuan percaya kita kepada Allah Tritunggal menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang senantiasa memperlengkapi kami, yang mengarahkan kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mengutus kami dalam kelompok-kelompok kecil. Kau memperlengkapi kami dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami dalam bidang apapun. Pada kesempatan ini, kami, anak-anak-Mu, bersatu hati, berdoa bagi pergumulan pemuda remaja yang Tuhan kasihi. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan studi, yang sedang menyesuaikan diri dengan pertemuan tatap muka. Ada kelompok-kelompok yang kecil, tidak semua murid bisa masuk di dalam pertemuan kelas. Namun Kau berilah hikmat supaya kami dapat menanggapi studi yang kami jalani dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan, tolonglah Engkau tunjukkan siapa pasangan yang sesuai dengan mereka yang belum mendapatkan pasangan. Kiranya mereka juga yang sedang membina pasangan akan melanjutkan pada hubungan berumah tangga. Engkau berkati proses yang mereka jalani, perlengkapi akan setiap kebutuhan yang ada.
bagi rekan-rekan remaja maupun pemuda yang mencari pekerjaan. Kau tolong Tuhan, berikan ketabahan, keteguhan hati, kesabaran di tengah pandemi yang tidak mudah dalam mencari pekerjaan. Kau berikan semangat, tak putus harapan, kiranya tetap setia berpengharapan kepada Engkau dalam bekerja dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja bagi Ignite GKI di dalam pelayanannya. Kiranya Engkau perlengkapi setiap pelayanan yang dilakukan, lebih lagi dalam ibadah online. Kiranya melalui persekutuan, ibadah online, dan program-program Ignite GKI, kami pemuda remaja semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin semangat, setia melayani Engkau dalam bidang apapun. Kami juga berdoa bagi kesatuan Gereja Kristen Indonesia, baik di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kiranya kesatuan hati di dalam perbedaan yang ada, itu semua bagi hormat dan kemuliaan akan Engkau. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang undur dalam iman, ketika kecewa, sakit hati, melihat akan kehidupan yang nyata. Kami berharap Tuhan membangkitkan iman mereka, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan pulihkan diri anak-anak-Mu, sehingga tetap semangat untuk ikut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan yang sedang bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi mereka, baik melayani pasien di rumah sakit maupun pasien yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang diselenggarakan di Indonesia ini. Kiranya program vaksinasi dapat cepat merata dalam kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Biarlah mereka, Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya, dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Kiranya keputusan-keputusan yang ada mungkin tidak diterima oleh masyarakat banyak, dapat dievaluasi sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kami juga berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang baik untuk saat ini, kiranya kami masyarakat dapat tetap waspada. Masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi, mengingat berapa daerah di luar negeri meningkat. Kiranya dengan keadaan yang ada di Indonesia ini kami tetap waspada. Tolonglah kami dan seluruh masyarakat untuk mengantisipasinya. Kami juga berdoa untuk pembangunan di berbagai daerah. Kiranya pembangunan, pemerataan jalan, dan lain sebagainya dapat dikerjakan dengan baik untuk kemajuan daerah-daerah yang tertinggal. Tolonglah Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan. Kiranya Engkau bantu, berikan kekuatan bagi TNI, Polri, supaya mereka tetap tegas ketika berhadapan dengan masyarakat Indonesia. Tuhan juga memakai kami, pemuda remaja, untuk tetap semangat berkarya, tetap semangat dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia dimanapun kami berada. Kami serahkan
doa syafaat ini ke dalam kuat kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, meskipun kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kita percaya bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti untuk menjadi saluran berkat-Nya. Saat ini, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang dapat diberikan melalui gereja masing-masing. Persembahan kita pada hari ini didasari melalui 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyaksikan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami saat ini bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk setiap kasih-Mu pada kami. Sebagai ungkapan syukur pada hari ini, kami berikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, dan biar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kita tetap saling mengasihi di dalam kelompok kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita tetap saling percaya, kita tetap saling melayani dengan kasih dan penuh hati, karena Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
kita memuliakan nama-Nya. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, mari melangkah bersama dengan penuh sukacita. Mari mengasihi tanpa batas dengan teladan Kristus. Mari hadapi setiap badai kehidupan bermodalkan kasih Kristus yang besar dan bagi dunia. Kami mau Tuhan pakai mengasihi dunia tanpa batas bersama kelompok kecil maupun gereja Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di surga meluap memenuhi hati, pikiran, dan hidup saudara. Teladan dan pengorbanan Kristus menginspirasikan saudara dalam menghadapi berbagai macam perbedaan di dalam kelompok kecil maupun hidup kita. Kuasa Roh Kudus menyemangati saudara untuk menebus batas mengasihi, melayani lebih lagi sampai Tuhan datang kembali. Ibadah online kita hari ini telah selesai. Kami, pemuda remaja GKI Juwana, mengucapkan terima kasih kepada pemuda remaja yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan memberkati kita semua.